Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 16. Di mana ada orang, ada sungai dan sungai dan danau selalu menjadi tempat yang paling tidak jelas. Harimau yang tersenyum, yang Sandao, adalah kakak laki-laki dengan kepala dan wajah di tanah di kota selat. Stephen Lin mengenal orang ini. Tepatnya, Street City jarang tahu tentang orang ini. Sama seperti dia dikenal oleh semua orang terkenal yang mengetahui limbah Stephen Lin, kekejaman yang Sandao juga diketahui semua orang di Street City. Orang ini dikatakan masuk karena perampokan sebelumnya, dan setelah dia keluar, dia memulai sebuah perusahaan angkutan, karena cara kejamnya memonopoli sebagian besar pasar barang pada tahun itu. Setelah menghasilkan uang, orang ini menginjakkan kaki di klub malam, sauna klub, catur, dan kartu. DLL, dia memiliki berbagai industri, dan ada banyak adik lelaki yang bekerja dengannya. Mengandalkan penghasilannya yang kaya dan banyak adik laki-laki, Yang Sandao sangat makmur di kota selat sehingga sebagian besar orang harus memanggilnya saudara yang ketika mereka bertemu. Stephen Lin tahu tentang Yang Sandao, tetapi dia tidak tahu banyak tentang orang ini. Dia hanya tahu bahwa orang ini biasanya terlihat tersenyum dan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi ketika dia ganas, dia tidak takut pada Raja Surga, jadi dia terlihat seperti harimau yang tersenyum. Yang Sandao adalah keturunan dari pemimpin bandit? Stephen Lin bertanya. Itu benar sekali, Yo Wenwei mengangguk. Sepertinya garis keturunan ini benar-benar diwarisi, Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Leluhur Yang Sandao adalah seorang bandit, dan Yang Sandao ini sendiri serupa, jadi apa yang dikatakan Yang Sandao adalah industri yang sah, tetapi semua orang tahu itu, Yang Sandao memiliki banyak hal yang tidak sedap dipandang, seperti yang menemani minuman di klub malam, seperti jutaan dana yang mengalir setiap hari di ruang catur dan kartu. Saya awalnya berencana untuk menemukan Yang Sandao sendiri, tetapi saya mendengar bahwa Yang Sandao tidak pernah puas. Saya bukan orang lokal Anda, dan saya tidak memiliki prestise atau hubungan apapun dengan Anda. Jika saya memberitahu dia niat saya bisa, jamin dia baik-baik saja. Setelah negosiasi selesai, saya harus dikupas olehnya, jadi setelah memikirkannya, saya menemukan Anda, kata Yo Wenwei dengan serius. Kamu harus dikuliti olehnya, lalu aku tidak akan dikuliti olehnya? Orang itu bisa meminum darah manusia terlepas dari apakah dia orang lokal atau asing. Stephen Lin tertawa. Keluarga Lin Anda telah menjadi tiran selama beberapa dekade di kota Haixia, siapa yang tidak bisa memberi Anda wajah Lin? Maka Yang Sandao masih seorang gangster. Anda, sebagai tiran lokal, pergi kepadanya untuk membicarakan berbagai hal, Yang Sandao pasti akan tidak berani membicarakannya. Apa yang kamu lakukan, kata Yo Wenwei. Mari kita bicarakan masalah ini. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, dia tidak tertarik dengan apa yang disebut rumah harta karun Luoshen, jadi bagaimana jika dia menemukan yang lain? Ada potongan lain yang belum lahir selama ratusan tahun, pasti ada banyak orang yang mencarinya dalam ratusan tahun ini, tetapi tidak ada yang menemukannya selama ratusan tahun, jadi bagaimana dia bisa menemukannya? Tentu saja, bukan tidak mungkin untuk menemukannya dengan sumber dayanya, tapi, daya pikat yang disebut harta karun benar-benar tidak cukup. Tuan Lin, nilai total harta di perbendaharaan dikatakan lebih dari 10 miliar siapapun yang mendapatkannya akan menjadi orang yang sangat kaya, Yo Wenwei berkata dengan penuh semangat. 10 miliar. Stephen Lin tersenyum, mungkin bagi orang lain, 10 miliar adalah angka yang sangat menakutkan, tetapi baginya, 10 miliar, itu saja. Yo Wenwei dapat melihat bahwa Stephen Lin tidak terlalu tertarik, dia menghela nafas, mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepada Stephen Lin, dan berkata, Tuan Lin, Anda dapat memberitahu saya ketika Anda berubah pikiran. Apakah kamu tidak takut aku akan pergi ke Yang Sandao dan mendapatkan anting-anting Luoshen itu? Stephen Lin bertanya. Bahkan jika kamu mengumpulkan 3 set Luoshen, itu tidak berguna, karena kamu tidak tahu cara menggunakannya, dan aku tahu, kata Yo Wenwei dengan percaya diri.
Begitulah, Stephen Lin tiba-tiba menyadari dan kemudian mengambil kartu nama Yao Wenwei dan menyimpannya. Akhirnya, istrimu benar-benar wanita paling cantik yang pernah kulihat dalam hidupku. Yao Wenwei berkata dengan serius. Aku juga berpikir begitu, Stephen Lin mengangguk. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Meskipun Yao Jing tidak pandai minum, dia masih banyak minum. Jika dia menghadapi pelanggan perusahaan atau teman biasa, dia dapat memilih untuk tidak minum, tetapi dia menghadapi mantan teman sekelasnya. Saya ingin bertanya berapa banyak saya minta maaf. Adapun mabuk, ada puluhan orang yang bisa tidak tahan untuk berbicara dengannya. Di masa lalu, para pria yang mengejar Yao Jing hampir semua bersandingan dengan Yao Jing. Baik mereka menikah atau tidak, mereka semua datang untuk berpartisipasi dalam reuni kelas hari ini. Hanya ada satu alasan, yaitu Yao Jing. Orang-orang ini berpakaian seperti anjing, dan mereka berencana untuk mengekspresikan diri mereka di depan Yao Jing. Tetapi Stephen Lin membuat langkah besar segera setelah dia muncul, membuat semua orang merasa malu, dan akhirnya harus puas dengan hal terbaik berikutnya, agar untuk minum segelas anggur dengan Yao Jing tujuan utama dari baris ini. Pada pukul 10, semua orang hampir mabuk. Di bawah pengaturan He Shuhui, semua orang meninggalkan halaman dan pergi ke Tower House mewah di tengah manor. Jing, kamu bisa bermain dengan mereka di sini, aku akan kembali dulu. Stephen Lin berkata dengan suara rendah, berdiri di samping Yao Jing. Kamu ingin kembali dulu? Yao Jing bertanya dengan heran. Dia melihat ekspresi Stephen Lin sebelumnya dan berpikir bahwa Stephen Lin menantikan mereka berada di ruangan yang sama malam ini. Ada banyak hal di perusahaan, aku harus menyelesaikannya lebih awal. Stephen Lin menjelaskan. Kalau begitu aku akan kembali bersama, aku tidak terbiasa tinggal di luar. Kata Yao Jing. Ini pertemuan yang langka, kamu bisa menghabiskan 1 hari ekstra dengan teman sekelasmu, kata Stephen Lin. Yao Jing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, mari kita kembali bersama. Tidak apa-apa, Stephen Lin mengangguk, menemukan He Shuhui, dan secara singkat berbagi pemikirannya dengan He Shuhui. Bahkan, He Shuhui berharap Yao Jing bisa pergi dengan cepat, karena Yao Jing telah benar-benar menghancurkan rasa superioritasnya. Sekarang Stephen Lin mengatakan bahwa dia akan membawa Yao Jing pergi lebih awal, dia tidak bisa lebih bahagia. Setelah berpura-pura tinggal sebentar, He Shuhui dan siswa lainnya mengirim Stephen Lin dan Yao Jing ke gerbang manor. Rolls-Royce sudah menunggu di pintu. Apakah kamu tidak akan kembali bersama kami? Yao Jing bertanya pada Song Shiking. Kamu sudah mengalahkan He Shuhui, tapi aku belum, kata Song Shiking dengan wajah memerah dan semangat juang yang tinggi. Apa yang kamu lawan dengan orang lain? Yao Jing bertanya dengan cemberut. Kamu tidak mengerti, berkelahi dengan orang-orang adalah kesenangan tanpa akhir. Kamu kembali dan naik Rolls-Royce-mu, Song Shiking melambaikan tangannya. Kalau begitu hati-hati dan hati-hati, Yao Jing menjelaskan, lalu masuk ke mobil dan pergi bersama Stephen Lin. Song Shiking berdiri di sana, memperhatikan mobil itu pergi. He Shuhui datang dan berkata sambil tersenyum, jangan iri pada orang lain. Terlalu sedikit pria yang memiliki jet pribadi di Rolls-Royce. Siapa bilang aku iri? Song Shiking memutar matanya. Kamu telah menjadi sahabat Yao Jing sejak sekolah menengah, dan kamu tidak berubah selama bertahun-tahun, tetapi jelas, Yao Jing tidak lagi sama denganmu, dia akan menjadi istri yang kaya di masa depan, dan kamu hanya seorang staf kecil. Ngomong-ngomong, saya juga mendengar bahwa Anda masih online untuk menjadi pembawa berita wanita ketika Anda tidak ada hubungannya pada hari kerja? Anda benar-benar bekerja keras, He Shuhui tersenyum dan menepuk bahu Song Shiking. Bagi Yao Jing, He Shuhui hanya akan menggunakan serangan berdampingan untuk mengejeknya, untuk menunjukkan bahwa dia memiliki kelas. Menghadapi Song Shiking, He Shuhui bahkan lebih berbuah. Kebenciannya dengan Song Shiking lebih dalam daripada kebenciannya dengan Yao Jing. Saat itu, Yao Jing hampir mengabaikannya, dan hanya Song Shiking yang bertengkar dengannya sepanjang hari. Menyenangkan menjadi pembawa berita wanita, uang datang dengan cepat, dan ada orang yang mendukungnya. Song Shiking melirik Yao Wenwei di belakang He Shuhui sambil tersenyum, sedikit berkedip di sudut matanya. Yao Wenwei menunjukkan senyum.
Jadi kamu suka dihargai oleh banyak orang? Aku tahu hal yang sama berlaku untuk mereka yang menemani minuman di banyak klub malam. Aku akan memperkenalkan kamu nanti, kata Hishuhui, berbalik dan berjalan menuju villa. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa menemukan orang kaya akan memenangkan saudara perempuanku, Hishuhui? Kamu sangat naif. Song Shiking tersenyum main-main dan berjalan menuju villa. Dalam kegelapan, Rolls-Royce melaju mulus ke kota. Stephen Lin dan Yao Jing duduk sendirian di sebelah kiri dan yang lainnya di sebelah kanan. Yao Jing melihat keluar jendela, bertanya-tanya mengapa Stephen Lin diam sejak dia masuk ke dalam mobil. Dia diam-diam menoleh dan melirik Stephen Lin, dan menemukan bahwa Stephen Lin sedang melihat bulan di luar jendela. Apakah bulan lebih cantik darinya? Yao Jing juga melihat keluar jendela, kecuali beberapa bintang, tidak ada apapun di sisinya. Jiu Jin segera bercampur dengan kantuk. Yao Jing tertidur. Ketika Yao Jing bangun, dia sudah berbaring di tempat tidurnya. Yao Jing terkejut, duduk, dan melihat sekeliling. Dia berbaring di kamarnya, AC dihidupkan, itu 27 derajat, suam-suam kuku. Gaun di tubuhnya masih ada, dan ada selimut tipis di tubuhnya. Yao Jing mengangkat selimut, turun dari tempat tidur, berjalan ke pintu, dan membukanya. Ruang tamu di luar pintu tidak menyalakan lampu, dan cahaya bulan masuk dari jendela, membuat seluruh ruang tamu menjadi berwarna perak. Yao Jing dengan hati-hati berjalan ke pintu kamar Stephen Lin. Pintu kamar Stephen Lin ditutup. Yao Jing mengangkat tangannya dan meraih pegangan pintu. Setelah ragu-ragu sejenak, Yao Jing tidak membuka pintu sama sekali, dia berbalik dan ingin merebus sepanci air, karena dia sangat haus saat ini karena minum. Ketika dia berjalan ke tepi ketel, Yao Jing menemukan bahwa ketel itu penuh dengan air, suhu airnya sedang, seharusnya direbus dan kemudian didinginkan. Air ini tidak direbus oleh Yao Jing, jadi pasti sudah dibakar oleh Stephen Lin, dan air di ketel sudah penuh, jadi pasti tidak direbus oleh Stephen Lin untuk diminum sendiri. Yao Jing tersenyum, menuangkan segelas air dan meminumnya, lalu kembali ke kamarnya. Berbaring di tempat tidur, Yao Jing dalam suasana hati yang baik. Stephen Lin adalah orang yang tahu bagaimana mengontrol proporsi dengan sangat baik, apakah itu dia di masa lalu atau dia sekarang. Keduanya telah tidur di kamar terpisah sejak mereka menikah, ini tidak diusulkan oleh Yao Jing, tetapi diminta oleh Stephen Lin sendiri. Yao Jing masih ingat apa yang Stephen Lin katakan padanya malam itu. Aku tahu kamu tidak menyukaiku, kamu menikah denganku karena orang tuamu, dan aku menikahimu juga. Berada di ruangan yang sama dengan seseorang yang tidak kamu sukai bisa menjadi sakit, terutama untuk orang sepertimu gadis. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidur di kamar tidur utama, dan aku tidur di ruang utilitas di sebelahmu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, kamu dapat meneleponku, dan aku tidak akan masuk ke kamarmu jika tidak apa-apa. Kata-kata inilah yang membuat Yao Jing membuang gunting yang disembunyikan di bawah bantal dan tinggal di sini selama 4 tahun. Bab 17. Kicau burung pagi datang melalui jendela. Yao Jing bangun pagi seperti biasa, membuat sarapan, dan mandi. Ketika Yao Jing selesai mencuci dan mengenakan jas dan rok dan berjalan keluar dari kamar, Stephen Lin sudah duduk di ruang makan. Pagi. Stephen Lin menyapa Yao Jing. Pagi. Yao Jing mengangguk dan duduk di seberang Stephen Lin. Setelah makan malam, aku akan pergi ke perusahaan bersamamu, kata Yao Jing. Stephen Lin melirik Yao Jing, dan akhirnya mengangguk. Karena dia tidak berencana untuk bercerai, grup Lin miliknya pasti akan menjadi milik Yao Jing di masa depan, jadi bukan ide yang buruk untuk membiarkan dia melihatnya terlebih dahulu. Setelah makan malam, Yao Jing pergi ke pintu untuk mengambil koran dan duduk di ruang tamu untuk membacanya, sementara Stephen Lin mengemasi piring dan pergi ke dapur untuk membersihkannya. 5 menit kemudian, keduanya berjalan keluar rumah bersama-sama. Kemudikan mobilku. Yao Jing memberi Stephen Lin kunci mobilnya. Mobil Yao Jing adalah Audi A4. Ini bukan mobil kelas atas, tapi lebih baik dari Hyundai Elantra Stephen Lin. Ketika keduanya datang ke grup Lin, jam menunjukkan pukul 7:30 pagi.
Ketika Yao Jing dan Stephen Lin berjalan ke gedung Lin Group bersama-sama, banyak orang tercengang. Yao Jing, yang mengenakan jas dan rok, memiliki atmosfer dominan yang unik bagi presiden, yang membuat orang tidak dapat melihat secara langsung. Sepatu hak tinggi hitamnya diinjak ke tanah, dan suaranya yang renyah seperti kepalan tangan yang berat. Hati semua orang, membuat orang merasa jantungku berdetak lebih cepat tanpa alasan. Ada departemen setiap 3 lantai, total ada 11 departemen, dan kantor saya ada di lantai atas, kata Stephen Lin sambil berjalan menuju lift. Tunggu sebentar ketika kamu pergi ke kantormu, aku akan mengunjungi masing-masing departemenmu, kata Yao Jing. Oke, Stephen Lin tersenyum dan mengangguk. Jangan bilang siapa-siapa, aku istrimu, kata Yao Jing. Apakah ini wawancara pribadi? Itu ide yang bagus. Anda bisa pergi dan melihat. Jika Anda benar-benar melihat sesuatu, pergilah ke kantor saya dan beritahu saya nanti, kata Stephen Lin. Yao Jing mengangguk, lalu keduanya memasuki lift bersama. Yao Jing turun dari lift di area kantor di lantai 3, sementara Stephen Lin langsung naik ke lantai atas. Hari ini adalah hari yang sangat ajaib bagi seluruh Lin Group. Pagi-pagi sekali, ada seorang wanita cantik tiada tara yang tidak tahu departemen mana yang berkeliaran di area kantor masing-masing departemen. Kecantikan tiada tara ini tampak seperti seorang veteran di tempat kerja. Dia berjalan di berbagai area, dan dia tidak mengenalinya sama sekali, dan dari waktu ke waktu dia bisa mengobrol dengan seseorang. Setiap pria yang mengobrol dengannya terpesona, dan hampir tanpa pembelaan apapun, saling memberitahu tentang situasi departemen mereka. Di lantai atas, di kantor ketua. Bos, Nyonya telah menyebabkan kehebohan di perusahaan kami. Setiap karyawan pria di perusahaan kami sangat terobsesi, kata Wang Hai sambil tersenyum masam. Jingjing adalah nyonya rumah di sini di masa depan, lebih baik membiasakan diri terlebih dahulu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Bos, apakah Anda benar-benar memutuskan untuk memberikan grup Lin kepada istri Anda? Wang Hai bertanya. Dia adalah orang yang suka berkelahi di tempat kerja. Karena hubunganku, dia diusir oleh keluarga Yao. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Kita tidak bisa berpura-pura itu tidak terjadi. Dia mampu cukup untuk memberinya grup Lin, tidak hanya dapat membuat keluarga Yao menyesal, tetapi juga meningkatkan statusnya di keluarga Yao, dan yang paling penting, dia dapat membantu saya menghasilkan uang, dan saya dapat melakukan lebih dari satu hal. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Itu masih bos, kamu yang terbaik dalam memanfaatkan bakatmu sebaik mungkin. Wang Hai tersenyum. Apakah tiketnya sudah dikeluarkan? Stephen Lin bertanya. Seharusnya turun sebelum tengah hari, kata Wang Hai. Kalau begitu tunggu dengan sabar. Terlalu banyak orang yang menantikan tiket ini. Mulut Stephen Lin sedikit melengkung, menunjukkan senyum main-main. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Yao Jing berjalan melalui 11 departemen grup Lin. Ketika dia datang ke lantai atas, alisnya berkerut. Dia berpikir bahwa grup Lin, menunggu denda setinggi langit, akan sama cemasnya dengan para tahanan yang menunggu persidangan, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Di seluruh grup Lin, ke-11 departemen beroperasi dengan tertib. Sebelum Yao Jing mendengar bahwa Stephen Lin telah mempromosikan sekelompok karyawan tingkat bawah perusahaan ke manajemen, dia juga merasa bahwa Stephen Lin membodohi dirinya sendiri. Sekarang tampaknya Stephen Lin melakukannya dengan sengaja. Seluruh Lin Group tidak melihat tanda-tanda badai yang akan datang. Situasi seperti itu membuat Yao Jing lebih yakin bahwa pasti ada seseorang di belakang Stephen Lin. Kalung bernilai puluhan juta tadi malam dan jet pribadi tidak mengubah pendapat Yao Jing. Kalung itu, menurut apa yang dikatakan Yao Wenwei, terkait dengan rumah harta karun Luotian. Kalung itu mungkin dibeli oleh orang di belakang Stephen Lin untuk membuka rumah harta karun Luotian, tetapi kebetulan berguna bagi Stephen Lin, jadi orang di belakang Stephen Lin pertama dia memberikan kalung itu kepada Stephen Lin, dan kemudian Stephen Lin meminjam bunga untuk mempersembahkan Buddha kepada dirinya sendiri. Dalam kasus jet pribadi, itu bisa menjadi jet pribadi pria di belakang Stephen Lin. Oleh karena itu, terlepas dari apa yang terjadi kemarin, Yao Jing masih percaya bahwa ada seorang ahli di belakang Stephen Lin,
dan kinerja grup Lin saat ini juga mengkonfirmasi hal ini. Jelas, mereka yang dipromosikan ke bawah seharusnya ditempatkan di grup Lin terlebih dahulu. Hanya dengan cara ini kami dapat menjelaskan mengapa orang-orang ini akan beradaptasi dengan pekerjaan manajemen begitu cepat setelah mereka menjadi manajemen. Pengaturan orang-orang dalam skala besar seperti itu ke dalam grup Lin bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan uang. Dia perlu memenangkan cukup banyak orang untuk membuat para elit ini bersedia melakukan pekerjaan terbawah. Yao Jing telah melihat file di sisi personel, dan beberapa orang yang telah dipromosikan telah bekerja di bagian bawah perusahaan selama beberapa tahun. Untuk dapat membuat elit terbengkalai selama beberapa tahun di bagian bawah membutuhkan cara dan strategi yang sangat kuat. Jelas, Stephen Lin bukan orang seperti itu, dan Stephen Lin tidak punya waktu untuk memenangkan begitu banyak orang untuk bekerja untuknya. Kesimpulan yang diambil dari semua ini adalah bahwa pasti ada seseorang di belakang Stephen Lin, dan orang itu telah merencanakan selama beberapa tahun untuk masalah ini. Stephen Lin sama seperti orang-orang tingkat rendah yang tidak aktif di perusahaan. Mereka semua ditundukkan oleh orang itu dan mematuhi perintah orang itu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Stephen Lin mungkin ditempatkan karena dia adalah tuan muda kedua dari keluarga Lin dalam posisi ketua. Terima kasih telah membiarkan Stephen mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan membuatnya seperti orang biasa. Namun, Stephen adalah suamiku, dan aku tidak akan membiarkan dia hanya menjadi boneka. Yao Jing mengepalkan tinjunya erat-erat, dan matanya pecah. Keluar. Semangat juang yang kuat. Tidak ada wanita yang tidak ingin suaminya menjadi lebih baik. Yao Jing melakukan hal yang sama. Dia tidak mencintai Stephen Lin, tetapi dia juga berharap Stephen Lin dapat sepenuhnya menyingkirkan diri pengecut di masa lalu. Jika Stephen Lin hanya digunakan oleh orang lain, yang tidak boleh ditendang setelah kehilangan nilai kegunaannya. Pada saat itu, celah yang kuat dapat sepenuhnya menghancurkan kepercayaan langkah Stephen Lin, sehingga benar-benar menghancurkan Stephen Lin. Yao Jing tidak ingin melihat situasi seperti itu terjadi, jadi dia harus membantu Stephen Lin mendapatkan lebih banyak inisiatif. Yao Jing berjalan ke kantor ketua dan mengetuk pintu. Meskipun suaminya ada di balik pintu, Stephen Lin adalah ketua perusahaan. Sebagai istrinya, Yao Jing harus menjaga keagungan Stephen Lin di perusahaan. Masuk. Suara Stephen Lin datang dari balik pintu. Yao Jing mendorong pintu dan menemukan sekelompok besar orang berdiri di kantor. Apakah kamu sedang rapat? Tanya Yao Jing. Ya, Stephen Lin mengangguk. Pada saat ini, Wang Hai menarik kursi dan meletakkannya di samping Stephen Lin, dan berkata sambil tersenyum, "Nyonya, duduk." Yao Jing berjalan ke sisi Stephen Lin, mengucapkan terima kasih kepada Wang Hai, dan duduk. Tiketnya baru saja dikeluarkan, kata Stephen Lin. Mendengar ini, hati Yao Jing yang agak stabil tiba-tiba terangkat. Berapa? Tanya Yao Jing. 5 miliar, kata Stephen Lin. Apa? Yao Jing memandang Stephen Lin dengan ngeri dan bertanya, 5 miliar denda. Ya, Stephen Lin tersenyum dan mengangguk. Bagaimana bisa begitu tinggi? Yao Jing bertanya tidak percaya. Setelah kecelakaan grup Lin, Yao Jing meminta orang-orang dari Departemen Hukum untuk membuat perkiraan jumlah denda sesuai dengan ketentuan yang relevan dari hukum industri dan dagang. Dan denda yang diperkirakan adalah jumlahnya sekitar 3 miliar, dan fluktuasi tidak akan melebihi 200 juta. Tanpa diduga, denda 5 miliar akan dikeluarkan. Ini dapat dikatakan bahwa Longguo Jiangwo cukup untuk peringkat 10 besar. Mendapat denda. Mungkin untuk grup Fortune 500 itu, denda 5 miliar bukan apa-apa, tetapi untuk grup Lin dengan nilai pasar 5 miliar, denda 5 miliar ini setara dengan nilai pasar seluruh perusahaan. Dan itu belum termasuk pembayaran kompensasi itu. Setelah denda ditempatkan, grup Lin harus menjual industri terkait. Ini jelas bagi semua orang. Dalam proses penjualan industri terkait, itu pasti akan merusak kepentingan beberapa mitra asli. Ini membutuhkan kompensasi Lin untuk grup. Perkiraan Yao Jing sebelumnya adalah bahwa dengan denda 3 miliar yuan dan kompensasi sekitar 1 miliar yuan, seluruh grup Lin masih memiliki sisa industri senilai sekitar 1 miliar yuan.
Sekarang tampaknya satu denda sudah cukup untuk membuat grup Lin bangkrut, dan kompensasi setelah itu akan langsung menjadi hutang Stephen Lin. Selain itu, yang lebih menakutkan adalah bahwa begitu seluruh grup Lin Anda bangkrut, kompensasinya tidak akan sesederhana 1 miliar, dan ia kemungkinan akan mencapai 1,5 miliar, atau bahkan 2 miliar. Karena semua praktik bisnis buruk grup Lin sebelumnya, sisi industri dan perdagangan menghitungnya sesuai dengan kelipatan maksimum dari keuntungan ilegal. Terlebih lagi, kemarin seseorang menyerahkan beberapa materi hitam grup Lin ke sisi industri dan perdagangan. Singkatnya, 5 miliar itu normal. Stephen Lin mengangguk. Normal? Tidak, ini sama sekali tidak normal. Kelipatan denda maksimum hanya dapat dihitung jika perilaku ilegal cukup buruk. Tetapi saya telah memeriksa bahwa perilaku bisnis buruk grup Lin hanya dapat dihitung sesuai dengan denda sedang. Paling banyak tidak, kita harus mengajukan banding, Yao Jing berkata dengan penuh semangat. Dia biasanya cukup tenang, tetapi tiket ini membuatnya tidak proporsional. Apakah itu sedang atau tinggi, grup Lin telah membuat kesalahan sebelumnya. Sejak saya membeli kios ini, saya siap untuk membersihkannya. Kami tidak mengajukan banding, tetapi menerima hukuman. Membayar barang-barang itu, kata Stephen Lin dengan serius. Tetapi jika itu adalah jumlah denda, seluruh grup Lin hanya bisa bangkrut dan likuidasi, kata Yao Jing. Jika ini benar-benar satu-satunya cara, maka tidak mungkin, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Saat ini, kamu masih bisa tertawa? Yao Jing sedikit tidak mengerti. Karena banyak hal telah terjadi, tertawa dan menangis tidak dapat mengubah hasilnya. Lebih baik tertawa, setidaknya mati seperti ini, kata Stephen Lin. Yao Jing tercengang, dia merasakan kebebasan yang tak terlukiskan di Stephen Lin. Saat itu, telepon di atas meja berdering. Stephen Lin menjawab telepon, dan suara Shen Hongyue datang dari ujung telepon. Bab 18. Stephen Lin, saya tidak berharap itu menjadi denda 5 miliar, nilai pasar seluruh grup Lin hanya 5 miliar. Jika Anda ingin membayar denda ini, Anda harus semua properti grup Lin dijual namun, bahkan jika properti grup Lin dijual, Anda hanya akan dapat membayar denda, dan masih ada sejumlah besar kompensasi yang menunggu Anda. Stephen Lin, apakah menurut Anda ketua adalah kursi begitu mudah untuk diduduki? Hahaha, tawa liar Shen Hongyue datang dari ujung telepon yang lain. Kegembiraan semacam ini yang akhirnya meledak setelah ditekan untuk waktu yang lama membuat suara Shen Hongyue menjadi sangat keras. Kamu memanggilku seperti ini hanya untuk ini? Stephen Lin bertanya dengan acuh tak acuh. Saya hanya ingin memberitahu orang di belakang Anda dan Anda, orang yang menyinggung saya, Shen Hongyue, tidak ada hubungannya. Anda adalah pemborosan, dan Anda akan menjadi pemborosan sepanjang hidup Anda. Bahkan jika seseorang mendukung Anda, itu akan sia-sia. Jangan ubah sifat sampahmu, teriak Shen Hongyue. Stephen Lin tersenyum dan berkata, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang bisa saya lakukan? Apalagi yang bisa kamu lakukan? Kamu ditakdirkan untuk kehilangan segalanya, seru Shen Hongyue. Tunggu saja dan tonton pertunjukannya, Stephen Lin tersenyum dan menutup telepon. Di ujung telepon yang lain, Shen Hongyue juga meletakkan teleponnya. Sekelompok besar anggota keluarga Lin berdiri di depan Shen Hongyue, menatap Shen Hongyue dengan penuh harap. Stephen Lin tidak punya pilihan. Bangkrut adalah satu-satunya jalan keluarnya, Shen Hongyue berkata dengan puas. Aku benar-benar ingin melihat ekspresi pria itu Stephen Lin sekarang, Lin Maochai berkata dengan gigi terkatup. Kalau begitu, mari kita pergi ke grup Lin bersama. Ayo pergi menemui Stephen Lin secara langsung dan melihat apakah dia masih gila, Lin Wei menyarankan. Pergi ke grup Lin untuk menemuinya, Lin Maochai segera menanggapi saran Lin Wei. Keluarga Lin di sekitarnya juga mengatakan tidak ada masalah. Banyak dari mereka diusir dari rumah tua oleh Stephen Lin. Yang paling ingin mereka lihat saat ini adalah penampilan Stephen Lin yang tak berdaya dan tak berdaya di hadapan denda. Pergi, aku akan mengatur mobil untukmu ketika kamu tiba di grup Lin. Kamu harus mempermalukan Stephen Lin, kata Shen Hongyue. Pasti, Lin Maochai mencibir dan berkata, untuk penghinaan yang dia perlakukan padaku, aku pasti akan membalasnya 2 kali.
Oke, Shen Hongyue mengangguk, dan kemudian segera mengatur agar bawahannya membawa sekelompok besar orang ke grup Lin. Dengan kepergian keluarga Lin, berita bahwa grup Lin menerima denda 5 miliar harga setinggi langit juga dengan cepat menyebar ke seluruh kota selat. Denda 5 miliar, yang merupakan denda terbesar yang pernah diterima oleh sebuah perusahaan di Strait City. Nilai pasar seluruh grup Lin hanya 5 miliar, dan denda 5 miliar ini dapat membuat grup Lin bangkrut dalam sekejap. Di perusahaan Tianjiao. Pada saat ini, keluarga Yao mengadakan pertemuan keluarga. Kakek, aku baru saja mendapat kabar bahwa grup Lin telah menerima denda. Jumlah total denda kali ini mencapai 5 miliar. Grup Lin benar-benar selesai, Yao Shanchuan berkata dengan penuh semangat. 5 miliar. Yao Shanchuan tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, ini pasti tangan hitam di belakang wanita Shen Hongyue, wanita ini benar-benar kejam. 5 miliar adalah nilai pasar seluruh grup Lin. Jika Anda menjual grup Lin, Anda mungkin dapat membayar denda. Saya pikir, Stephen Lin pasti sudah gila sekarang, kan? Gila untuk berpikir bahwa dia adalah ketua dewan. Aku terpaksa pergi ke surga. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini pada akhirnya, Yao Shanchuan berkata dengan gembira. Ayah, Jingjing telah menyadari bahwa dia salah, dan Li Xiao telah menjelaskan bahwa dia bersedia membantu keluarga Yao kami. Saya harap Anda dapat membiarkan Jingjing kembali, kata Yao Yanqiu. Tuan Muda Li. Karena itu masalahnya, maka kamu segera meminta Yao Jing untuk menceraikan Stephen Lin, kata Yao Tianlong. Kakek, kamu mengatakan bahwa Yao Jing akan memaafkannya hanya jika dia berlutut dan meminta maaf kepadamu secara langsung. Kamu adalah seorang penatua, kamu harus melakukan apa yang kamu katakan, dan akan terlalu banyak memaafkannya jika dia baru saja bercerai. Itu murah untuknya, betapa Yao Jing menantang hari itu, semua orang bisa melihat dengan jelas, kata Yao Shanchuan. Yao Shanchuan, jika kamu ingin memiliki hubungan dengan keluarga Li, kamu hanya bisa mengandalkan Jingjing. Keluarga kami jangan pergi terlalu jauh. Yao Yanqiu memelototi Yao Shanchuan dengan marah dan berkata. Ini semua tentang diam, tetapi harus ada aturan, kan? Yao Shanchuan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu biarkan Yao Jing menceraikan Stephen Lin, dan kemudian meminta maaf kepada semua orang di depan umum. Yao Tianlong memilih kompromi. Namun, ayah, jika Jingjing mengakui kesalahannya dan kembali, apakah Jingjing masih harus menjadi CEO perusahaan kami? Bagaimanapun, dia telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam beberapa tahun terakhir, Yao Yanqiu bertanya. Mari kita lihat bagaimana dia dan Li Xiao berkembang. Jika perkembangannya bagus, mari kita lakukan untuknya, kata Yao Tianlong. Tidak apa-apa, aku pasti akan membujuknya, Yao Yanqiu berkata dengan gembira. Selama Yao Jing bisa diangkat menjadi CEO lagi, maka dia bisa melakukan apapun yang dia mau di perusahaan. Yanqiu, kamu harus membuat Yao Jing dan Stephen Lin bercerai sesegera mungkin, jangan sampai Stephen Lin bangkrut dan dia juga akan berhutang, kata Yao Tianlong. Aku tahu ini, jangan khawatir. Aku tidak hanya tidak akan membiarkan Jingjing memberi Stephen Lin hutang, aku juga akan membiarkan Stephen Lin keluar dari rumah, Yao Yanqiu berkata dengan percaya diri. Itu bagus, Stephen Lin dan keluarga Lin tidak lagi berguna, bersihkan hubungan ini sesegera mungkin, kata Yao Tianlong. Ya. Seluruh keluarga Yao penuh dengan Schadenfreude. Stephen Lin terlalu gila sebelumnya, dan mereka sangat ingin melihat Stephen Lin tidak beruntung. Pada saat yang sama, banyak orang di seluruh kota selat juga menyombongkan diri tentang kemalangan. Di mata mereka, hari-hari baik Stephen Lin, seorang softie, harus berakhir. Dia membuat gelombang dalam waktu singkat, tetapi dalam waktu singkat. Akhir, gelombang ini masih tenang, telur yang lembut adalah telur yang lembut, dan limbah tetap saja sia-sia. Di sisi lain, di dalam grup Lin, Stephen Lin meletakkan telepon dan berkata sambil tersenyum, Shen Hongyue tidak sabar untuk merayakannya. Betapa bahagianya dia sekarang, betapa tidak nyamannya dia nanti. Wang Hai tersenyum. Apakah kamu memiliki tindakan pencegahan? Melihat pernyataan Stephen Lin yang meremehkan, Yao Jing tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tunggu. Stephen Lin berkata,
mari kita lakukan pertemuan rutin dulu, dan kita akan membicarakan sisanya nanti. Meskipun demikian, apakah Anda masih perlu mengadakan pertemuan rutin? Yao Jing tidak mengerti apa yang dipikirkan Stephen Lin, tapi dia tidak berbicara. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah jam berlalu. Bos, sudah hampir waktunya, kata Wang Hai. Nyalakan TV, kata Stephen Lin. Wang Hai mengangguk dan menyalakan TV di dinding. Konferensi pers diputar di TV. Yao Jing menonton TV dengan kaget. Penyelenggara konferensi pers adalah Biro Perencanaan Kota. Di TV, para pemimpin Biro Perencanaan mengumumkan perencanaan kota Street City untuk 3 tahun ke depan. Kami berencana untuk membangun sekolah menengah utama baru di Stadion Huachi di selatan kota untuk memecahkan masalah kekurangan sumber daya pendidikan di kota kami. Suara pemimpin datang dari TV. Ekspresi terkejut muncul di wajah banyak orang di ruang konferensi. Bos, persis seperti yang Anda katakan. Wang Hai tersenyum. Apa yang terjadi? Yao Jing memandang Stephen Lin dengan curiga. Apakah Anda tahu apa bisnis utama Grup Lin? Stephen Lin bertanya. Grup Lin terlibat dalam banyak industri, tetapi bisnis yang paling penting adalah bisnis real estate. Bisnis real estate Lin Group menyumbang lebih dari 70% dari seluruh grup, kata Yao Jing. Itu benar. Stephen Lin menunjuk ke TV sambil tersenyum, dan berkata, beberapa tahun yang lalu, Grup Lin menghabiskan sekitar 1 miliar yuan untuk membeli beberapa bidang tanah di selatan kota. Anda tahu, selatan kota. Tanah di samping tidak berharga dan tidak memiliki ruang untuk dihargai. Tidak ada yang akan berinvestasi di sana. Oleh karena itu, area tanah yang dibeli oleh Grup Lin seharga 1 miliar yuan berada di luar imajinasi, dan tanah itu semuanya terletak di sebelah Stadion Huachi. Sekarang, apakah Anda mengerti maksud saya? Mendengar kata-kata Stephen Lin, mata Yao Jing tiba-tiba berbinar. Wang Hai, mari kita bicarakan selanjutnya. Stephen Lin memandang Wang Hai. Ya, bos. Wang Hai mengangguk, lalu berjalan ke papan tulis di dekat dinding kantor dan menekan tombol di atasnya. Layar putih perlahan-lahan diturunkan, dan kemudian sebuah gambar diproyeksikan ke layar putih. Ini adalah rencana pengembangan real estate. Dalam 3 tahun ke depan, kami akan membangun 5 komunitas di sebelah Stadion Huachi, yang bersebelahan dengan sekolah menengah utama kota yang akan datang. Singkatnya, rumah-rumah di 5 komunitas ini semuanya akan menjadi rumah distrik sekolah yang mahal, kata Wang Hai, menunjuk ke cetak biru di layar putih. Yao Jing melihat gedung-gedung tinggi di cetak biru dan terkejut untuk pertama kalinya, merinding di sekujur tubuhnya langsung naik. Dia tidak menyangka bahwa kunci untuk Stephen Lin memecahkan permainan adalah ini. Sebelum konferensi pers, tidak ada desas-desus bahwa sekolah baru akan direncanakan di pasar, dan tidak ada yang tahu bahwa Stadion Huachi akan diubah menjadi sekolah menengah utama. Menjadi sekolah baru dalam sekejap tanah untuk perumahan distrik sekolah? Nilai tanah-tanah itu akan meningkat beberapa kali lipat, atau bahkan belasan kali lipat, setelah konferensi pers ini, karena tanah di sana sudah sangat murah. Wang Hai, sampaikan berita ini kepada mitra kami dan beritahu mereka bahwa kami akan mulai membangun perumahan distrik sekolah, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Oke, bos. Wang Hai mengangguk, lalu memanggil sekretaris dan memberikan beberapa patah kata. Selain itu, Anda juga dapat menghubungi bank dan memilih beberapa bidang tanah sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman. Saya pikir kecuali orang-orang di bank itu rusak otak, mereka tidak akan menolak untuk memberi kami pinjaman. Stephen Lin berkata. Orang-orang telah diatur untuk menghubungi bank, kata Wang Hai. Oke, kesulitan Grup Lin pada dasarnya diselesaikan seperti ini. Stephen Lin berdiri, bertepuk tangan dan berkata, semua orang akan sangat sibuk lain kali, tolong semuanya. Saya tidak akan mengecewakan harapan Anda yang tinggi, bos. Manajemen Grup Lin di tempat kejadian berkata satu demi satu. Mari kita akhiri rapat. Stephen Lin melambaikan tangannya. Semua orang bangkit satu demi satu, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kantor Stephen Lin. Hanya Yao Jing dan Stephen Lin yang tersisa di kantor. Stephen Lin berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit, melihat keluar jendela, dan meregangkan tubuh.
Yao Jing berjalan ke Stephen Lin dan berkata dengan suara yang dalam, orang di belakangmu memiliki banyak energi. Hah? Stephen Lin memandang Yao Jing dengan main-main. Perencanaan sekolah milik informasi rahasia, tetapi Anda telah meletakkan perumahan distrik sekolah sebelumnya beberapa bulan yang lalu. Ini bukan yang paling menakutkan, tetapi yang paling menakutkan adalah Anda bisa membiarkan manajemen senior sekolah grup Lin dalam beberapa bulan yang lalu. Mereka menghabiskan uang mereka untuk membeli sebidang tanah ini untukmu tanpa menyadarinya. Penyusupan ini, metode ini, luar biasa. Yao Jing tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan jempol. Bab 19. Sinar matahari disaring melalui jendela dan jatuh di wajah Stephen Lin. Setelah hening sejenak, Stephen Lin berkata sambil tersenyum, terus terang, aku masih yang terbaik. Saya pikir pada awalnya bahwa orang-orang di belakang Anda akan langsung menyuntikkan modal ke perusahaan untuk melewati krisis ini. Sekarang tampaknya ini tidak perlu sama sekali. Tanah yang dimenangkan oleh 1 miliar yuan secara konservatif diperkirakan bernilai lebih dari 5 miliar yuan setelah pengembangan dengan tanah ini, ditambah beberapa aset lain perusahaan untuk menggadaikan ban sangat bersedia meminjamkan Anda miliaran. Ambil uang dari ban untuk membayar denda, Anda hampir tidak dapat menjual properti apapun, jadi Anda hampir tidak perlu menanggung kompensasi apapun, dan, karena tempat-tempat ini, lebih banyak pengusaha akan menemukan Anda, dan Anda bahkan dapat menemukan mitra yang lebih baik. Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat seluruh grup Lin. Saya harus mengatakan, gelombang operasi ini cukup untuk membuat kulit kepalamu mati rasa, kata Yao Jing. Ini adalah keuntungan dari informasi. Di era ini, memiliki informasi adalah untuk menangkap peluang. Jika tidak ada denda, saya dapat membuat grup Lin membuat darah, tetapi sekarang, grup Lin cukup dapat menjamin saat ini. Nilai pasar. Stephen Lin tertawa. Selama Anda melambat, grup Lin pasti akan menghasilkan nilai lebih, dan kekuatan tersembunyi yang Anda tunjukkan akan membuat orang lebih optimis tentang grup Lin. Saya pikir kakek saya akan menelepon setelah beberapa saat. Ini untuk Anda, kata Yao Jing. Stephen Lin tersenyum. Grup Tianjiao keluarga Yao terutama bergerak dalam bisnis bahan bangunan dan juga mengembangkan real estate, tetapi skalanya sangat kecil. Sebelumnya, karena Yao Jing bergabung dengan keluarga Lin, bahan bangunan proyek real estate keluarga Lin semua bertanggung jawab atas keluarga Yao, dan keluarga Yao juga bertanggung jawab untuk ini. Mereka telah menghasilkan banyak uang. Sekarang keluarga Lin akan mengembangkan perumahan distrik sekolah, dan skalanya jauh lebih besar daripada real sebelumnya. Pengembangan perkebunan. Untuk keluarga Yao, ini jelas merupakan peluang bagus untuk menghasilkan uang. Jadi Yao Jing akan berkata, Yao Shanchuan akan menunggu sebentar, telepon dia. Apa yang akan kamu suruh aku lakukan? Stephen Lin bertanya. Bisakah kamu melakukan apa yang aku ingin kamu lakukan? Yao Jing bertanya. Saya memiliki keputusan akhir di grup Lin, kata Stephen Lin. Yao Jing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Terserah kamu sekarang, kata Stephen Lin lagi. Aku? Yao Jing sedikit terkejut. Bagaimana menurutmu tentang posisi asisten presiden grup Lin? Stephen Lin bertanya. Kau ingin aku menjadi asistenmu? Yao Jing bertanya. Asisten apa yang lebih bisa dipercaya daripada istrinya? Stephen Lin tertawa. Kamu tuannya? Tanya Yao Jing. Aku masih menguasai masalah ini. Stephen Lin mengangguk. Oke, Yao Jing mengangguk dan berkata, aku akan membantumu dengan urusan grup Lin namun, kamu harus memberiku kekuatan yang cukup. Aku memberimu kekuatan penuhku, kata Stephen Lin. Bagus sekali. Yao Jing tersenyum, memperlihatkan senyum yang sangat sombong. Baginya, jika dia benar-benar dapat memiliki kekuatan presiden, maka dia memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan seluruh Lin Group di masa depan. Pada saat itu, bahkan orang di belakang Stephen Lin tidak akan pernah bisa dengan mudah menendang Stephen Lin keluar dari permainan. Di bawah grup Lin. Sebuah bus berhenti di depan gerbang rombongan. Di dalam mobil, mantan eksekutif senior grup Lin dan keluarga Lin turun dari mobil bersama dengan mantan pemegang saham grup Lin.
Tujuan kunjungan mereka ke sini sangat sederhana, mereka ingin melihat ekspresi Stephen Lin ketika dia menghadapi denda setinggi langit ini. Harus ada 20 atau 30 orang dalam kelompok, dengan senyum pemenang di wajah mereka, dan mereka berbaris maju ke pintu gedung Lin Group. Kapten keamanan di pintu, Li Tiegen, menghentikan mereka. Apa yang kamu lakukan? Li Tiegen menghalangi Lin Wei yang berjalan di depan dengan tongkat. Lin Wei awalnya adalah tokoh marginal dalam keluarga Lin, tapi kali ini dia maju ke depan, untuk mendapatkan akses ke keluarga Lin di masa depan, dan sejak saat itu hingga puncak hidupnya. Oleh karena itu, saat ini, Lin Wei sepenuhnya menunjukkan potensi anjing yang baik. Minggir untuk Lauzu, apakah kamu tahu siapa yang ada di sini? Ini semua keluarga Lin, dan mantan pemegang saham keluarga Lin, Lin Wei berkata dengan arogan. Keluarga Lin. Pemegang saham. Li Tiegen mencibir dan berkata, kelompok kami tidak menyambut kalian sekarang. Tidak diterima? Hehe, kelompokmu takut akan bangkrut dalam beberapa hari ke depan. Gedung ini akan dijual kepada orang lain. Apalagi yang kamu pakai? Keluar dari jalan. Kami ingin naik sekarang, jadi kami tidak dapat menjamin suasana hati kami. Baiklah. Mari kita beli gedung ini, dan kami akan memiliki keputusan akhir apakah Anda dapat bekerja di sini atau tidak, seru Lin Wei. Bangkrut? Hanya kamu yang bangkrut, menyingkirlah dan jangan menghalangi pintu kelompok kita, teriak Li Tiegen. Hei, kamu satpam yang bau, lihat kemampuan untuk memberimu. Percaya atau tidak, aku akan mengalahkanmu, Lin Wei menunjuk Li Tiegen dan berteriak dengan penuh semangat. Aku tidak percaya. Kamu punya nyali untuk memukulku? Li Tiegen mencibir. Kamu, Lin Wei menunjuk ke pihak lain dan ingin bergegas ke depan, tetapi ketika dia melihat beberapa penjaga keamanan ada di sana, dia langsung menyerah. Dia tidak punya uang atau kekuatan, dan dia memiliki kemampuan untuk menggertak Stephen Lin. Sebelumnya ketika datang ke Tunggul yang sulit, dia benar-benar tidak ada hubungannya. Untungnya, seorang pria berjas keluar dari gedung saat ini. Tiegen, apa yang kamu lakukan? Ini adalah pemegang saham asli grup kami. Sekarang mereka semua miliarder. Dan ini semua dari keluarga Lin, dari keluarga ketua kami. Apa yang kamu lakukan? Tegur Wang Hai sambil berjalan-jalan. Li Tiegen menatap Wang Hai dengan bingung. Akhirnya, orang yang bijaksana telah tiba. Lin Wei tersenyum bangga ketika dia mendengar kata-kata Wang Hai, dan berkata, karena kamu tahu identitas kami, biarkan penjaga keamanan pergi, dan kita akan pergi menemui Stephen Lin. Presiden Lin sudah menunggumu di lantai atas, Wang Hai berkata sambil tersenyum. Tunggu kami? Lin Wei tertegun sejenak, lalu tersenyum, saya mengerti, pimpin jalan. Oke, Wang Hai mengangguk, lalu berbalik dan berjalan masuk. Awei, ada apa? Lin Maochai bertanya dengan suara rendah. Tidak bisakah kamu melihatnya? Stephen Lin ini takut. Perusahaan baru saja melihatnya dan mau bangkrut. Dia tidak akan memiliki apa-apa, jadi dia harus menjilat keluarga Lin kita. Lin Wei berkata dengan bangga. Ternyata ini masalahnya, maka aku tidak bisa memaafkannya. Kita bisa mempermalukannya setelah kita naik setelah penghinaan, pergi, grup Lin tidak ada hubungannya dengan kita, kata Lin Maochai. Tentu saja, benih jahat Stephen Lin, dia telah menyinggung semua keluarga Lin kita, dan dia ingin kembali ke keluarga Lin, bermimpi, Lin Wei berkata dengan gigi terkatup. Dipimpin oleh Wang Hai, kelompok itu naik lift ke lantai atas perusahaan. Bagi para pemegang saham, lantai atas ini sudah tidak asing lagi, disinilah rapat pemegang saham diadakan sebelumnya, dan beberapa hari yang lalu, banyak dari mereka masih memiliki kantor sendiri di sini. Melihat semua yang mereka kenal, banyak orang tidak bisa menahan tawa. Untungnya, mereka menjualnya lebih awal, dan mereka mendapat darah kembali. Kalau tidak, penjualan di sini tidak akan cukup untuk membayar denda. Di mana Stephen Lin? Lin Wei melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat Stephen Lin, jadi dia bertanya. Bos Lin memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi izinkan saya menyapa Anda, Wang Hai berkata sambil tersenyum. Dia ada urusan? Mungkinkah dia meminjam uang dari wanita kaya di belakangnya yang merawatnya,
kata Lin Wei bercanda. Keluarga Presiden Lin kaya, jadi tidak perlu meminjam uang. Wang Hai menggelengkan kepalanya. Keluarganya kaya? Dililit hutang, kan, kata Lin Wei. Wang Hai tersenyum dan berkata, di antara Anda adalah keluarga Lin dan pemegang saham perusahaan asli. Bos Lin tahu bahwa Anda di sini untuk mempengaruhi perkembangan perusahaan, jadi dia secara khusus meminta saya untuk menyiapkan beberapa hal. Setelah berbicara, Wang Hai mengambil remote control dan menekannya, dan kemudian konferensi pers dari Biro Perencanaan sebelumnya muncul di TV. Semua orang melihat konferensi pers dengan bingung. Ketika juru bicara Biro Perencanaan mengatakan bahwa sekolah menengah utama direncanakan di Stadion Huachi, ekspresi para pemegang saham grup Lin berubah. Mereka ingat bahwa bertahun-tahun yang lalu, perusahaan adalah bunga saya menghabiskan banyak uang dan mengambil beberapa bidang tanah di sebelah Stadion Huachi. Jika Stadion Huachi direncanakan menjadi sekolah menengah utama, maka tidakkah sebidang tanah itu dapat mengembangkan perumahan distrik sekolah? Lin Wei dan yang lainnya tidak mengetahui situasi perusahaan, jadi mereka tidak merasakan apa-apa tentang itu. Mengapa menunjukkan ini kepada kami? Di mana Stephen Lin? Biarkan dia keluar, dia tidak akan bersembunyi. Lin Wei bertanya. Wang Hai tersenyum dan berkata, ayo, pemegang saham asli grup Lin di antara kalian seharusnya sudah mengerti? Wajah para pemegang saham itu pucat. Wang Hai melanjutkan, grup Lin kami memenangkan beberapa bidang tanah di sekitar Stadion Huachi beberapa tahun yang lalu. Selanjutnya, kami akan mengembangkan bidang-bidang tanah itu dan membangun sejumlah rumah distrik sekolah. Diperkirakan secara konservatif bahwa sebidang tanah itu akan selain nilai total rumah yang akan dibangun di atas, itu akan melebihi 10 miliar. Pada saat yang sama, kami akan membangun jalan pejalan kaki siswa, food court, DLL. Di sekitar seluruh distrik sekolah. Di 3 tahun ke depan, perkembangan Lin Group akan memasuki jalur cepat, dan sudah banyak bank yang menemukan kami dan bersedia memberikan pinjaman senilai lebih dari 5 miliar. Pada saat yang sama, kami bersiap untuk lebih dalam kerja sama dengan mitra asli kami. Stephen Lin, bajingan ini dia sudah tahu bahwa sekolah menengah utama akan direncanakan, bukan? Seru seorang pemegang saham dengan penuh semangat. Lin selalu seorang pengusaha, dan pengusaha tidak akan melakukan bisnis yang merugi. Presiden Lin menghabiskan 1 miliar untuk membeli grup Lin. Apakah Anda benar-benar berpikir dia kaya? Alasan mengapa saya membiarkan Anda bergabung dengan grup dan memberitahu Anda ini adalah terutama karena saya ingin mari kita lihat betapa bodohnya Anda. Anda menjual industri senilai puluhan miliar dolar kepada orang yang paling Anda benci dengan 1 miliar uang tunai. Ini mungkin dianggap sebagai kerugian terbesar di abad ini. Sekarang, situasi perusahaan telah selesai, kamu bisa keluar, kata Wang Hai dan bertepuk tangan. Li Tiegen berjalan dengan agresif dengan sekelompok penjaga keamanan. Haruskah saya keluar sendiri, atau akankah saya mengeluarkan Anda dari grup? Anda anggota keluarga Lin, dan pemegang saham asli? Li Tiegen bertanya dengan kejam. Bab 20. Sejumlah besar orang siap untuk melihat lelucon Stephen Lin, tetapi Wang Hai memberinya pelajaran secara tak terduga. Kelompok orang ini diusir dari gedung markas Lin Group. Berdiri di depan gedung, Lin Wei sedikit bingung. Bukankah itu berarti grup Lin akan berakhir? Bagaimana itu menjadi perusahaan dengan nilai pasar 10 miliar dalam sekejap mata? Bukan hanya orangnya belum selesai, tapi nilai pasarnya juga naik. Pergi, segera kembali, masalah ini harus segera diberitahukan kepada Nyonya, kata seorang pemegang saham dengan bersemangat. Ayo pergi, kerumunan tidak ragu-ragu, dan segera pergi dengan mobil. Lebih dari setengah jam kemudian, kelompok orang ini kembali ke Shen Hongyue lagi. Ketika kelompok orang ini melihat wajah gelap Shen Hongyue, mereka tahu bahwa Shen Hongyue juga harus mengetahui situasi grup Lin saat ini. Stephen Lin, Shen Hongyue menggertakkan giginya dan berkata, saya tidak pernah membayangkan bahwa sekolah menengah utama akan direncanakan untuk tanah yang dimenangkan perusahaan bertahun-tahun yang lalu. Saya bahkan tidak mendapatkan berita sebelumnya. Orang-orang di belakang kamu luar biasa, sungguh menakjubkan mengetahui informasi rahasia seperti itu. Nyonya, apakah tidak ada yang bisa kita lakukan? Lin Wei bertanya.
Apakah ada cara? Tanah yang dimenangkan kelompok Lin dengan 1 miliar yuan kebetulan mengelilingi seluruh stadion Huachi, dan setiap rumah yang dibangun di setiap bidang tanah adalah rumah distrik sekolah. Tanah itu awalnya adalah harga kubis. Sekarang sudah meningkat setidaknya 7 atau 8 kali, atau bahkan lebih tinggi. Stephen Lin cukup menggunakan tanah ini untuk mengajukan pinjaman lebih dari 5 miliar yuan, yang cukup baginya untuk melunasi denda, Shen Hongyue berkata dengan marah. Kalau begitu dia tidak punya uang untuk membangun rumah? Dia sudah membayar denda untuk pinjamannya, jadi uang apa yang bisa dia miliki? Lin Wei bertanya. Prospek sebidang tanah itu sangat bagus. Dia dapat menemukan pengembang real estate lain untuk mengembangkannya bersama. Tidak ada yang akan melewatkan kesempatan ini. Stephen Lin, yang bersembunyi di belakang Anda benar-benar dapat mengetahuinya. Tahun yang lalu, kota ini harus merencanakan sekolah menengah utama di sana. Shen Hongyue mengerutkan kening. Orang-orang di sekitar saling memandang dengan cemas, dan bahkan orang yang paling bodoh pun tahu saat ini bahwa Stephen Lin telah dengan sempurna menghindari rintangan denda kali ini, dan bahkan membawa grup Lin ke tingkat yang lebih tinggi. Wajah para pemegang saham itu adalah yang terburuk. Mereka puas sebelum menjual saham mereka sesegera mungkin. Sekarang, tampaknya itu adalah konspirasi oleh Stephen Lin. Masing-masing dari mereka kehilangan 80% darah mereka. Siapa yang menganjurkan untuk membeli sebidang tanah itu? Shen Hongyue tiba-tiba bertanya. Saya ingat sepertinya sekretaris Dong, kata seorang pemegang saham. Dong Jian. Pupil mata Shen Hongyue sedikit menyusut, lalu melihat sekeliling. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Dong Jian, yang pernah ke sana sebelumnya, telah pergi. Di mana Dong Jian? Shen Hongyue bertanya dengan keras. Orang-orang di sekitar juga melihat sekeliling, tetapi tidak ada yang melihat Dong Jian. Segera bawa Dong Jian kepadaku, teriak Shen Hongyue. Seseorang segera berbalik untuk mencari Dong Jian, tetapi setelah lama mencari, dia tidak pernah menemukan Dong Jian. Shen Hongyue mengangkat telepon dan menelepon Dong Jian. Telepon berdering beberapa saat sebelum diangkat. Dong Jian, kamu di mana? Shen Hongyue bertanya. Dong Jian ada di sini bersamaku, suara menjijikan Shen Hongyue datang dari ujung telepon yang lain. Stephen Lin, ini kamu, Shen Hongyue berseru dengan penuh semangat. Apakah kamu mencari Dong Jian? Apakah kamu ingin aku membiarkan dia berbicara denganmu? Stephen Lin bertanya. Seharusnya aku tahu, Zixing ditangkap, pasti ada seseorang di sekitarnya yang membocorkan rahasianya, tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa orang ini adalah Dong Jian yang paling dipercaya. Zixing. Stephen Lin, kamu cara yang baik, bahkan Dong Jian ditentang olehmu, aku selalu memandang rendahmu, Shen Hongyue berkata dengan tinju terkepal. Dia sangat marah, tetapi dia harus menekannya karena dia tahu bahwa alasan mengapa Stephen Lin menjawab panggilan ini adalah dengan sengaja. Mencoba untuk membuatnya kesal. Ya, sangat disayangkan bahwa dunia tidak tahu apa-apa lebih awal, kamu seharusnya benar-benar bahagia, lagi pula, kamu telah menguangkan 1 miliar, kan? Stephen Lin tertawa. Stephen Lin baik-baik saja, belum lagi 1 miliar yuan, tetapi ketika dia menyebut Shen Hongyue, dia menjadi lebih marah, dia gemetar di sekujur tubuh, dan berada di ambang letusan setiap saat. Stephen Lin, apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan menang? Tanya Shen Hongyue. Saya tidak tahu apakah saya menang atau tidak, tapi setidaknya saya mendapat untung dalam transaksi ini, dan saya mendapatkannya dengan darah. Saya, keturunan keluarga Lin, mengambil alih seluruh properti keluarga Lin, dan Anda, masuk, kamu akan menjadi tunawisma. Ini benar-benar sedikit menyedihkan, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Kamu akan menyesal telah membuatku marah. Stephen Lin, Shen Hongyue menggertakkan giginya dan berkata, mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu sebagai musuh bebuyutanku, kita berdua, kita tidak akan pernah mati. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai musuh bebuyutanku, kata Stephen Lin. Sudah terlambat bagimu untuk meminta belas kasihan sekarang, kata Shen Hongyue. Tidak, maksudku. Kamu dan orang-orang di keluarga Lin semuanya sampah,
kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuh bebuyutanku. Stephen Lin tersenyum. Menepuk. Shen Hongyue melemparkan teleponnya ke tanah dengan marah, menyela pembicaraan ini. Nyonya. Lin Wei memanggil dengan hati-hati. Keluar dari sini kalian, apalagi yang kalian lakukan selain membuat masalah untukku? Menghilang di depanku sekarang, Shen Hongyue meraung marah, menunjuk ke pintu. Hongyue, semua orang adalah keluarga. Lin Maochai mencoba membujuk Shen Hongyue, tetapi disela secara kasar oleh Shen Hongyue. Keluarga sialan apa? Kualifikasi apa yang kamu miliki dengan keluargaku? Keluar, teriak Shen Hongyue. Lin Maochai dan yang lainnya terlihat sangat jelek. Meskipun mereka berasal dari keluarga Lin, mereka juga keluarga Lin. Namun, melihat Shen Hongyue sangat marah, semua orang masih berbalik dan pergi. Di luar pintu, beberapa anggota inti keluarga Lin pergi, hanya menyisakan Lin Wei, anggota marginal keluarga Lin. Kakek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau begitu Shen Hongyue tidak bisa menangani Stephen Lin, kata Lin Wei. Melihat penampilan Shen Hongyue, dia mungkin tidak ingin peduli dengan kita. Diperkirakan banyak dari kita akan segera turun ke jalan. Hei, kita harus menundukkan kepala atau menundukkan kepala, ayo. Pergi ke Stephen Lin, itu benar-benar tidak baik, akulah orangnya. Tulang-tulang tua berlutut di pintu grup Lin. Sekarang banyak orang memperhatikan grup Lin. Saya tidak tahu malu, dan Stephen Lin juga tidak tahu malu. Saya tidak ingin banyak, hanya tempat tinggal, dia tidak boleh menolak, kata Lin Maochai. Aku tahu bahwa Stephen Lin akan bisa berbalik suatu hari nanti, dan aku tidak memperlakukannya sebanyak itu, kata Lin Wei dengan menyesal. Tidak ada apapun di dunia ini yang akan diketahui sebelumnya, ayo pergi. Lin Maochai menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, semua orang di keluarga Lin sebenarnya merasakan penyesalan yang sama seperti Lin Wei, tetapi jika penyesalan berguna, tidak akan ada kebutuhan untuk polisi di dunia ini. Pada saat yang sama, di sisi lain, di dalam grup Tianjiao. Yao Shanchuan sedang duduk di kursi kantor, dan seorang karyawan wanita cantik sedang duduk di pelukan Yao Shanchuan. Yao Shanchuan mengangkat tangannya ke atas dan ke bawah, dan staf wanita itu tersenyum lagi dan lagi, sangat bersemangat. Pada saat ini, dengan keras, pintu kantor didorong terbuka secara langsung. Apa yang kamu lakukan? Jangan mengetuk pintu ketika kamu membuka pintu, apakah ada aturannya? Seru Yao Shanchuan dengan marah. Cepat pergi ke kantor untuk rapat, Yao Jianzi, ayah Yao Shanchuan, berkata dengan wajah gelap. Bukankah ini hanya rapat? Ada apa, ayah? Yao Shanchuan mendorong staf wanita itu menjauh dan bertanya dengan curiga. Ada sesuatu yang penting, Yao Jianzi berkata, berbalik dan pergi. Yao Shanchuan tidak berani menunda, bangkit, berjalan keluar dari kantor, dan berjalan ke ruang konferensi. Di ruang konferensi, banyak anggota keluarga Yao hadir. Yao Tianlong duduk di posisi teratas dengan ekspresi serius. Ada apa? Tanya Yao Shanchuan. Orang-orang di sekitar mereka menggelengkan kepala, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Duduklah, kata Yao Tianlong. Semua orang dengan cepat mengambil tempat duduk mereka. Saya baru saja mendapat kabar bahwa kota telah merencanakan sekolah menengah utama di Stadion Huachi di selatan kota, kata Yao Tianlong. Di Stadion Huachi? Tidak ada nilai di gurun di sekitarnya ini akan menjadi 2 kali lipat sekarang, kan? Kakek, pasti akan ada gedung distrik sekolah di sana, dan banyak bahan bangunan akan dibutuhkan saat itu, jadi kita harus cepat milik siapa tanah itu, kata Yao Shanchuan. Tanah di sana, milik grup Lin, kata Yao Tianlong dengan wajah serius. Grup Lin. Yao Shanchuan tercengang, dan semua orang di sekitarnya tercengang. Beberapa tahun yang lalu, grup Lin membeli semua tanah di sekitar Stadion Huachi. Saya memiliki beberapa kesan tentang ini sebelumnya, tetapi kemudian grup Lin tidak pernah mengembangkan area itu, jadi saya lupa. Saya tidak berharap itu terjadi. Di sana sekarang. Jika sekolah akan dibangun, tanahnya akan segera berharga. Grup Lin baru saja mengirimkan pemberitahuan undangan investasi kepada mitranya. Mereka akan membangun beberapa komunitas di tanah itu.
Sekarang banyak mitra yang bergegas dan bekerja sama grup Lin. Hubungi, begitu kita bisa bekerja sama, pendapatan akan dihitung dalam miliaran, kata Yao Tianlong. Penghasilan yang dihitung dalam miliaran cukup mengerikan. Hampir semua mitra grup Lin sebelumnya telah menerima pemberitahuan. Hanya kami yang belum menerima apapun, kata Yao Tianlong dengan wajah jelek. Ekspresi orang lain di ruang konferensi juga menjadi sangat jelek. Karena sebelumnya, ketika mereka memaksa Yao Jing untuk menceraikan Stephen Lin telah memutuskan semua kerjasama dengan grup Tianjiao, dan karena itu, Yao Jing dikeluarkan dari perusahaan. Kakek, tidak apa-apa, selama kita memenangkan Li Xiao, maka kita tidak akan kekurangan pesanan dari grup Lin, kata Yao Shanchuan. Untuk memenangkan Li Xiao, Yao Jing diperlukan. Jika grup Lin bangkrut hari ini, tidak akan sulit bagi Yao Jing untuk kembali, tetapi sekarang, grup Lin tidak hanya tidak ditutup, tetapi juga mengalami perubahan haluan yang indah. Apakah kamu pikir Yao Jing? Apakah kamu akan kembali? Saya baru saja menerima kabar bahwa Stephen Lin telah menunjuk Yao Jing sebagai asisten presiden grup Lin. Dia bertanggung jawab atas urusan grup Lin, Yao Tianlong berkata dengan ekspresi serius. Mendengar ini, Yao Yanqiu sangat gembira. Grup Lin jauh lebih besar dari perusahaan Tianjiao. CEO perusahaan Tianjiao, terus terang, tidak memiliki banyak kekuatan nyata selain melakukan sesuatu. Itu sama dengan grup Lin, pembantu presiden yang memiliki kewenangan penuh untuk mengurusi urusan kelompok. Sama sekali tidak ada bandingannya. Namun, kegembiraan Yao Yanqiu hanya sekilas, dia tiba-tiba berpikir bahwa Yao Jing sekarang terikat oleh Stephen Lin, jadi bagaimana dia bisa menjadi ibu mertua Li Bin? Ini teka-teki lain.